Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman D3 dan Bapak Ari Yunaldi. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan kompleksitas algoritma sebagai tugas kelompok dan beranggotakan Anggun Saraswati dan saya sendiri, Harin Eka Pratiwi. 1. Ada 6 poin kompleksitas algoritma. Pertama, sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh masalah pengurutan atau sort ada puluhan algoritma pengurutan. 2. Sebuah algoritma tidak saja harus benar tapi juga harus mangkus atau efisien. 3. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau efisien. 4. Algoritma mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. 5. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Terakhir, kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari jumlah algoritma penyelesaian masalah. Selanjutnya, model perhitungan kebutuhan waktu atau ruang ada 2. Yang pertama, kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang dieksekusi. Kedua, jika kita mengetahui besar waktu atau dalam suatu detik untuk menyelesaikan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung beberapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Contohnya seperti yang di samping ini. A. Operasi pengisian nilai jumlah sama dengan 0, K sama dengan 1 jumlah plus AK. K sama dengan K plus 1 dan R sama dengan jumlah per N. Jumlah seluruh operasi pengisian nilai adalah T1 sama dengan T tambah 1 tambah N tambah N tambah 1 sama dengan 3 plus 2N. B. Operasi penjumlahan jumlah plus AK dan K plus 1. Jumlah seluruh operasi penjumlahan adalah T2 sama dengan N plus N sama dengan 2N. C. Operasi pembagian jumlah per N. Jumlah seluruh operasi pembagian adalah T3 sama dengan 1. Total kebutuhan waktu algoritma hitung rata-rata. T sama dengan T1 plus T2 plus T3 sama dengan kurung buka 3 plus 2N kurung tutup A plus 2NB plus C detik. Model perhitungan kebutuhan waktu seperti di atas kurang dapat 1. Dalam praktek kita tidak mempunyai informasi beberapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan suatu operasi tertentu. 2. Komputer dengan arsitektur yang berbeda akan berbeda pula lama waktu untuk setiap jenis operasinya. Selain bergantung pada komputer, kebutuhan waktu sebuah program juga ditentukan oleh kompiler bahasa yang digunakan. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan kompiler. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu Tn diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang S dengan N diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dan dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatkan ukuran masukan N. Kompleksitas waktu dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma dan memisahkan analisisnya dari implementasi. Contoh algoritma untuk mencari elemen terbesar di dalam sebuah larik atau array yang
berukuran n elemen. Contohnya seperti di bawah ini. Kompleksitas waktu algoritma dihitung berdasarkan jumlah operasi perbandingan elemen lirik A, I, besar mak. Kompleksitas waktu, cari elemen terbesar T, kurung buka kurung tutup N, sama dengan N kurang 1. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. Pertama, T max N sama dengan kompleksitas waktu untuk kasus terburuk work set kebutuhan waktu maksimum. T minimal N kompleksitas waktu untuk kasus terbaik best case kebutuhan waktu minimum. T average N kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata average case kebutuhan waktu secara rata-rata. Jumlah operasi perbandingan elemen tabel. Satu kasus terbaik I ini terjadi bila A1 sama dengan X, T minimum N sama dengan 1. Kasus terburuk bila A, N sama dengan X atau X tidak ditemukan. T max N sama dengan N. 3. Kasus rata-rata. Jika X ditemukan pada posisi ke J, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dieksekusi sebagai J kali. Dan bisa dilihat contoh selanjutnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, Anggun Saraswati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas waktu asimptotik. Untuk nilai N cukup besar, bahkan tidak terbatas, dilakukan analisis efisiensi asimptotik dari suatu algoritma untuk menentukan kompleksitas waktu yang sesuai, atau disebut juga kompleksitas waktu asimptotik. Notasi yang digunakan untuk menentukan kompleksitas waktu asimptotik dengan melihat waktu tempuh running time algoritma adalah notasi asimptotik. Notasi asimptotik didefinisikan sebagai fungsi dengan domain himpunan bilangan asli seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Kompleksitas waktu asimptotik terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah keadaan terbaik atau best case, dinotasikan dengan big omega. Lalu yang kedua adalah keadaan rata-rata atau average case, dilambangkan dengan notasi big theta. Yang ketiga adalah keadaan terburuk, worst case, dilambangkan dengan big O. Lalu di sini terdapat grafik notasi asimptotik. Pada gambar 3.1 itu menunjukkan notasi asimptotik menjadi batas bawah dari suatu fungsi fn agar berada di dalam suatu faktor konstan. Dinyatakan fn sama dengan 0 dalam kurung G dalam kurung N jika terdapat konstanta positif N, O, dan C sedemikian sehingga pada N 0 dan di kanan NO nilai Fn selalu berada tepat pada CGN atau di atas CGN. Lalu di sini terdapat sebuah grafik. Pada grafik 3.1 menunjukkan notasi asimptotik menjadi batas bawah dari suatu fungsi fn agar berada dalam suatu faktor konstan. Dinyatakan fn sama dengan 0 dalam kurung G dalam kurung N tutup kurung jika terdapat konstanta positif NO dan C sedemikian sehingga pada NO dan di kanan NO nilai fn selalu berada tepat pada CGN atau di atas CGN. Lalu pada gambar 3.2 N0 merupakan nilai N minimum yang mungkin, menunjukkan notasi asimptotik membatasi suatu fungsi fn agar berada dalam faktor konstan. Dinyatakan fn 0 G N jika terdapat konstanta positif N0, C1 dan C2 sedemikian sehingga pada NO dan di kanan NO nilai fn selalu berada tepat pada C1GN, tepat pada C2GN atau di antara C1GN dan C2GN.
Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa notasi asimtotik ada 3, dan di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu notasi Big O. Notasi asimtotik O digunakan ketika hanya diketahui batas atas asimtotik OGN. Mendefinisikan OGN sama dengan Fn, terdapat konstanta positif C dan E0S, sehingga 0 kurang dari sama dengan Fn kurang dari 0. CGN untuk setiap N lebih besar dari N 0. Pada gambar grafik 3.3 ditunjukkan bahwa semua nilai N pada tepat dan di sebelah kanan NO nilai fungsi Fn berada tepat atau di bawah CGN. Fn sama dengan 0, Gn mengidentifikasikan bahwa Fn adalah anggota himpunan OGN. Di sini juga ada sebuah tabel pengelompokan algoritma berdasarkan notasi O0 besar. Notasi 0 merupakan running time dari suatu algoritma untuk kemungkinan kasus terburuk. Notasi 0 memiliki dari beberapa bentuk. Notasi 0 dapat berupa salah satu bentuk maupun kombinasi dari bentuk tersebut. Dapat dilihat di tabel, ada kelompok algoritma beserta namanya. Misalkan 01, namanya adalah konstan logaritmik. 0 log n itu namanya lanjar linear atau linear. 0n namanya n log n. 0n log n, 0n pangkat 2 itu kuadratik. 0n pangkat 3 itu kubik. 0 2n, 0n faktorial itu eksponensial faktorial. Bentuk 01 memiliki arti bahwa logaritma yang sedang dianalisis merupakan algoritma konstan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa running time algoritma tersebut tetap tidak bergantung pada n. Lalu yang kedua, 0n, berarti bahwa algoritma tersebut merupakan algoritma linear. Artinya bila n menjadi 2n, maka running time algoritma menjadi 2 kali running time semula. Lalu n2 berarti bahwa algoritma tersebut merupakan algoritma kuadratik. Algoritma kuadratik biasanya hanya digunakan untuk kasus dengan n yang berukuran kecil. Sebab n dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka running time algoritma menjadi 4 kali semula. Lalu 0n pangkat 3 berarti bahwa algoritma tersebut merupakan algoritma kubik. Pada algoritma kubik, nilai n dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka running time algoritma akan menjadi 8 kali semula. Bentuk 02n berarti bahwa algoritma tersebut merupakan algoritma eksponensial. Maka pada kasus ini, nilai n dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka running time algoritma akan menjadi kuadrat kali semula. Lalu 0 log n berarti algoritma tersebut merupakan algoritma logaritmik. Pada kasus ini, laju pertumbuhan waktu lebih lambat pada pertumbuhan n. Algoritma yang termasuk algoritma logaritmik adalah algoritma yang memecahkan persoalan besar dengan mentransformasikan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil dengan ukuran sama. Basis algoritma tidak terlalu penting, sebab bila nilai n dinaikkan menjadi 2 kali semula, log n meningkat sebesar jumlah tetapan. Bentuk O n log n terdapat pada algoritma yang membagi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, menyelesaikan setiap persoalan secara independen, kemudian menggabungkan solusi masing-masing persoalan. Lalu O2 pangkat n, algoritma yang tergolong kelompok ini mencari solusi persoalan secara brute force. Misalkan pada algoritma mencari sirkuit Hamilton, bila n sama dengan 20, waktu pelaksanaan algoritma adalah 1 juta. Bila n dijadikan 2 kali semula, waktu pelaksanaannya menjadi menjadi kuadrat kali semula.
ON faktorial seperti halnya pada algoritma eksponensial. Algoritma jenis ini memproses setiap masukan dan menghubungkannya dengan n-1 masukan lainnya. Lalu pada selanjutnya ini merupakan contoh atau nilai masing-masing fungsi untuk setiap bermacam-macam nilai n. Dapat dilihat sendiri, berikut ada tabel dan grafiknya. Sekian penjelasan dari saya dan rekan saya Harin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.